Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Garda Utama dari Sekolah SMA Terpadu Krida Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku Untuk Negeriku 2, Berjuang dan Dibuang, Muhammad Hatta. Buku ini diterbitkan pada tahun 2011 oleh penerbit buku Kompas, PT Kompas Media Nusantara. Buku ini terdiri dari 190 halaman. Buku ini memiliki panjang 20 cm dan lebar 14 cm. Muhammad Hatta yang kita kenal sebagai Bung Hatta bukan hanya seorang proklamator dan wakil presiden pertama Indonesia. Ia juga seorang pemikir, penulis, dan nasionalis yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur diplomasi, pendidikan, dan organisasi. Jilid kedua dari autobiografinya ini berfokus pada masa pembuangan khususnya di Bovendigul dan kemudian di Banda Neira serta dinamika perjuangan politik di balik layar. Berbeda dengan memoir pada umumnya, Bung Hatta menulis dengan bahasa yang luas, filosofis, dan tetapi tetap bersahaja. Ia tidak sekedar bercerita, tapi juga merenung tentang makna perjuangan, pengorbanan, dan kemerdekaan sejati. Dalam buku ini, kita bisa melihat bagaimana Bung Hatta bertahan hidup di pengasingan. Tapi lebih dari itu, kita belajar bagaimana ia justru mengisi waktunya dengan belajar, berdiskusi, dan tetap memikirkan masa depan Indonesia. Salah satu bagian yang paling menarik adalah ketika Bung Hatta berbicara tentang tanggung jawab moral seorang intelektual. Bagaimana kemerdekaan bukan hanya terbebas dari penjajah, tapi merdeka dalam berpikir dan bertindak untuk rakyat. Ia juga mengkritik cara-cara perjuangan yang terlalu pragmatis dan menekan pentingnya politik rakyat sebagai fondasi bangsa merdeka. Di sini, Bung Hatta menceritakan secara rinci kehidupan sehari-harinya di tempat pengasingan. Meskipun ia dalam kondisi terisolasi dan minim fasilitas, ia tidak pernah berhenti dan membaca, bahkan ia justru menjadikan masa pembuangan sebagai ruang komplementasi dan penguatan ideologi perjuangan. Bung Hatta menggambarkan interaksinya dengan para tokoh nasionalis lainnya seperti Sultan Syahrir. Diskusi mereka melahirkan banyak pemikiran penting tentang masa depan Indonesia. Gaya penulisan buku ini cenderung formal, namun tetap personal. Narasinya mendalam dan kaya akan detail, memberikan pembaca perspektif langsung tentang situasi politik dan sosial kala itu. Kadang terasa lambat, tetapi itu karena Bung Hatta ingin setiap peristiwa direnungkan dan bukan hanya dibaca. Buku Berjuang dan Dibuang Untuk Negeriku Jilid 2 bukan hanya catatan sejarah, tapi sumber inspirasi moral dan intelektual. Ia juga mengajarkan bahwa perjuangan tidak selalu bersenjata. Ada kekuatan besar dalam kata-kata. Buku dan prinsip. Dalam dunia yang semakin pragmatis ini, Muhammad Hatta seperti mengingatkan kita kembali bahwa integritas, ilmu, dan keteguhan hati adalah pilar sejati sebuah perjuangan. Kekurangan dan kelebihan dari buku Berjuang dan Dibuang Untuk Negeriku 2 adalah kekurangan penggunaan istilah Minangkabau yang kompleks. Penggunaan istilah-istilah adat Minangkabau yang banyak dapat membingungkan pembaca yang tidak familiar dengan sistem kekerabatan adat tersebut, sehingga sulit mengingat tokoh-tokoh yang diceritakan. Pembagian 3 jilid yang kurang ideal. Beberapa pembaca berpendapat bahwa pembagian buku ke dalam 3 jilid kurang tepat dan malah terkesan merepotkan untuk disimpan dan dibaca. Kelebihannya adalah sudut pandang dari Bung Hatta sendiri. Buku ini menyajikan dan pengalaman Bung Hatta dari sudut pandangnya sendiri, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam dan personal tentang kisah hidup dan perjuangannya. Gambaran perjuangan dan tekad. Buku ini secara jelas menggambarkan tekad besar Bung Hatta untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsanya, bahkan ketika harus menghadapi pengasingan dan kesulitan lain. Sekian dari saya pembahasan buku Berjuang dan Dibuang Untuk Negeriku 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.